Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya mau menjelaskan tentang BR6 ya. Ini Hanyong Nux BR6, kontrol suhu sekaligus timer. Jadi kalau awal instalasi itu kita perlu tentukan awal itu. Jadi kita harus setting step by stepnya dari sini. Pijit lama, belum masuk. Nah, pijit lama itu tipenya ini dia parameternya cooling atau heating. Kalau di kandang kita biasa pakai cooling, tapi kalau untuk dipakai nanti untuk kontrol pemanas kita bisa pilih ke atas sini heat ya. Karena ini kita pakai untuk blower, jadi kita pakai setelnya cool. Kalau sudah kita pijit yang ini lagi. Nah, selanjutnya kita skip 1, 2, kita masuk langsung ke menu 6. Nah, di menu 6 ini kita kalau mengaktifkan seperti di kandang kita butuh timer dan suhu. Jadi parameternya ini kita setting 1. Nah, untuk di alarmnya berarti mati, karena ini dia ada dua fungsi. Jadi ada dua fungsi, satu suhu, yang satu alarm dan suhu, alarm dan timer. Nah, yang kita pakai ini di kandang itu kan timer gitu. Ini timer untuk intermittent. Jadi kita parameternya kalau timer ini 1 isinya di menu 6 itu. Nah, lanjut skip ke menu 7. Menu 7 ini untuk timer on. Jadi kita mengatur untuk timer onnya. Ini kita parameternya masih di detik. Nanti selanjutnya saya jelaskan bagaimana parameter ini bisa berubah jadi menit gitu ya. Nah, 8 juga timer off-nya, untuk T-off. Nah, oke. Mudah dipahami sekali ya. Nah, habis itu kita tekan lama, keluar setting. Nah, kita akan tadi seharusnya kita ulang lagi. Nah, pijit bintang lama, habis itu pijit bintang lagi dengan panah bawah. Locknya kita lewat. Jadi kita jangan di lock ya, kita 0 parameter, kalau 1 lock, jadi kita lewat aja, biarin jangan di lock, di nolkan saja, unlock. Nah, lanjut kita untuk ke resolusi. Resolusi itu kita pakai kita balik lagi. Resolusinya 0 itu untuk 0,1. Kalau kita parameternya 1 berarti untuk per 1 derajat untuk resolusinya gitu. Pembacaan suhunya model ini kan resolusinya 0,1 nih, ada koma di belakang angka utama gitu contohnya. Nah, ini untuk time unitnya. Jadi kalau kosong itu detik satuannya seperti yang kita pakai. Nah, kalau kita satuannya untuk ke menit, itu parameternya ini kita bisa rubah di sini, angka 1 ini parameternya menit ya, atau ini kosong ya gitu. Nah, itu saja yang di setting teman-teman untuk penyetingan awal. Apa yang istilahnya kita mau pakai, nah, tinggal kita bagaimana cara mengontrol suhu. Cara menyeting suhu itu kan tinggal pijit bintang sekali, sudah berkedip, lalu kita tekan ini atas bawah, bisa tekan panjang atau kita bisa putus-putus gitu. Gampang. Setelah selesai kita setting, tinggal begitu saja cara penyetingan untuk BR6 ini, mudah sekali ya. Oke, selamat mencoba. Kalau ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silahkan ditanyakan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiring kabel Hanyong BR6 ya, wiring atau cara nyambung kabel. Jadi saya jelaskan dari sini aja ya. Kita balik dulu. Karena lebih mudah gini aja ya, karena ada nomor-nomornya gitu. Jadi kita urutkan dari nomor 1, nomor 2 ya. Nah, di sini pun ada nomornya, teman-teman kalau perhatikan. 1, 2 ya. 1 dan 2 itu ke sensor suhu yang ini. Nah, yang ke sini. Nah, lanjut. Kita di sini ada alarm ya, ALM. Jadi alarm ataupun bisa difungsikan sebagai alarm atau bisa difungsikan sebagai terminal.
Nah, di sini itu ada NC, COM sama NO. Nah, yang kita pakai ini COM. COM ini terminal nomor 6 dan nomor 7 ini NO-nya atau nanti yang dihubungkan untuk menghidupkan ini kontaktor atau menghidupkan lampu pemanas. Nah, jadi si setrum ini masuk dari COM. Setrum nih yang ini, yang NO-nya ya. NO itu ada di terminal 7 ya. Teman-teman kalau COM ini ada di terminal nomor 6. Terminal nomor 6. Jadi teman-teman bisa sambil nyatet kalau memang biar gampang ya. Nah, nomor 6 ini dialiri strum gitu. Atau kita bisa jumper dengan strum utama yang di sini nih. Ini strum utama yang merah yang masuk ke sini ya, ke kontrol suhu ini. Yang nomor 6 ya, ingat ya, yang COM. Nah, nanti NO-nya normally open atau dia tidak tersambung, atau tersambung itu ketika ada kontak perintah dari ini. Nah, NO-nya ini nanti masuk ke beban, ke kontaktor atau ke A1, atau bisa kita perantarakan dari sini dulu gitu. Jadi untuk menghidupkannya lewat selektor ya. Nah, oke, itu untuk alarm atau untuk timer ya. Nah, untuk suhu pun sama aja. Di sini ada NC, COM sama NO. Nah, variasinya sama tetap. COM ini yang di terminal nomor 10 untuk bagian SSR ya, main output utama dari kontrol suhu ini. Nah, dia ada, kita masuk tetap COM-nya ini kita aliri strum. Sama bisa jumper dari sini nih, yang merah ini dari terminal nomor 11 gitu ya. Nah, sementara untuk NO-nya NO di terminal nomor 10 ini ke beban juga gitu. Jadi kalau mau menghidupkan kontaktor dari perintah suhu itu dari sini gitu. Menghidupkan kontaktor, menghidupkan lampu tapi dengan perintah suhu. Kalau yang sebelumnya kita bahas yang alarm atau timer ini dengan perintah timer ataupun alarm gitu ya. Nah, itu ya untuk kontrol-kontrol perintahnya. Ada di sini ada alarm, ada main outputnya atau suhu gitu. Nah, kabel terakhir itu input. Nah, input itu dari setrum utama gitu. Nah, saya di sini masukkan nomor 11 ini positif, nomor 12-nya ini masa negatif. Nah, yang mana yang nomor 11 ini tadi kita jumper atau kita sambungkan ke masing-masing COM-nya. Nah, terminal COM-nya atau tengahnya gitu. Jadi hanya seperti itu saja. Untuk wiringnya mudah sekali. Nah, setelah dari wiring ini baru masuk ke tahap penyetingan atau penyetelan yang mana ada di sudah dijelaskan di video yang lain gitu. Intinya strum dan masanya jelas gitu. Itu aja gitu. Jadi kalau untuk di relay, kita bilang relay ya, ini untuk outputnya ataupun alarmnya atau suhunya. Ini relay ini bisa dialiri karena saya baca spesifikasinya itu bisa dialiri strum 220. Nah, pernah saya lihat ada yang pasang kontrol suhu ini yang diputusnya itu strum kosong gitu. Ya itu nggak bagus karena nanti strum positifnya dia tetap nyambung ke beban, ke kontaktor ataupun ke yang lainnya gitu. Jadi makanya yang harus diputus strum positifnya, jangan masanya gitu. Jadi seperti itu yang ideal gitu untuk pemasangan kabelnya gitu. Yang diputus strumnya, jangan masa ya. Kalau strum kemungkinan kan ketika posisi off itu strum masih nyambung ke alat, dan beberapa alat tertentu ketika dia dapat strum tanpa masa itu bisa hidup juga gitu, sama aja bohong gitu. Kadang-kala apalagi kalau lagi ada sengatan petir datang gitu. Ini kan mikrokontrol gini sensitif terhadap petir. Jadi ketika kita off itu karena yang diputusnya masa gitu ya, tetap dia nyambung strum positifnya, makanya sering rusak gitu sih ini nih. Makanya harus diputus positifnya gitu. Nah, jadi berlanjut teman-teman, kalau mau lihat koneksinya itu tinggal ke video-video selanjutnya, cara penyetingannya, cara penyetingan suhu, cara penyetingan awal gitu ada. Karena si Hanyong BR6 ini dia nggak bisa langsung dipakai, harus masuk tahap penyetingan awal dulu kalau untuk mau aktifkan timernya. Jadi nggak bisa langsung pakai ya, jadi harus parameternya disetting dulu gitu. Oke, terima kasih.